Ya, oke. Baik, kita mulai ya untuk pertemuan kedua. Kita hari ini masuk ke materi konsep dasar sistem informasi, ya. Jadi sebelum kita belajar bagaimana merancang sebuah sistem informasi, kita perlu kenal dulu apa itu sistem informasi. Kalau tidak kenal, maka kita tidak akan tertarik untuk belajar. Biasanya begitu ya. Jadi ini penting sekali. Anda harus tahu apa itu sistem informasi. Jadi sistem informasi, ya. Mungkin Anda sudah sering ya menggunakan aplikasi seperti misalnya pemesanan makanan secara online, ya, ataupun mungkin memesan tiket secara online juga menggunakan aplikasi di handphone, atau mungkin juga sudah, nah ini pasti ya, setiap mahasiswa sudah pernah menggunakan aplikasi portal akademik. Nah, jadi dengan aplikasi portal akademik ini Anda bisa mendaftar, meregister mata kuliah yang ingin Anda ambil, kemudian memantau, melihat siapa dosennya yang mengajarkan mata kuliah ini, kemudian bisa melihat hasil ataupun nilai dari ujian ataupun nilai akhir nantinya. Itu akan bisa Anda pantau dari sistem portal akademik, ya. Jadi contoh-contoh yang telah saya berikan tadi itu merupakan semuanya itu adalah sistem informasi, ya. Oke. Sistem informasi terdiri dari dua kata, sistem dan informasi. Sistem itu dapat didefinisikan sebagai sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada lagi juga mengatakan bahwa sistem itu adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Jadi yang perlu diingat di sini dari definisi ini adalah sistem itu merupakan gabungan atau kumpulan dari elemen, ya. Bisa elemen, bisa unsur, bisa komponen dan lain sebagainya, di mana mereka bisa berinteraksi, saling terkait satu dengan yang lainnya, di mana mereka itu semuanya melakukan kegiatan bersama-sama untuk mencapai sebuah sasaran tertentu. Kemudian sistem juga punya lingkungan, ya, lingkungan sekitar, ya, di luar sistem atau disebut dengan lingkungan luar, dan lingkungan ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap sistem yang ada di dalamnya. Oke, ini ada beberapa definisi dari sistem yang didefinisikan oleh para ahli, ya. Yang pertama Gordon B. Davis. Dia mengatakan bahwa sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan, yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Kemudian Raymond McLeod mengatakan bahwa sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Jadi semuanya juga definisi yang dinyatakan oleh ahli ini menyatakan bahwa sistem terdiri dari bagian-bagian, ya, yang bersatu membentuk suatu tujuan tertentu. Oke, kita lihat di sini gambaran dari sistem. Sistem bisa kita gambarkan seperti ini, sebuah lingkaran besar yang di dalamnya terdiri dari subsistem, ya, banyak subsistem di sini, ada 4, ya. Ini perumpamaan bisa 4, bisa 3, bisa lebih, ya. Jadi
di dalam sistem itu pertama mempunyai komponen atau elemen. Nah, jadi subsistem ini merupakan elemen dari sistem yang lebih besar. Ya. Ada 4 subsistem merupakan komponen atau elemen dari sistem. Selanjutnya ada batas sistem. Ya. Ada batas sistem di sini bisa kita lihat lingkaran ini menunjukkan bahwa ini merupakan batas dari sebuah sistem. Jadi silahkan dengan boundary, ya, boundary dari sistem. Jadi boundary ini membatasi sebuah sistem yang ada di dalamnya dengan lingkungan luar atau environment. Kemudian di sini kita bisa juga lihat interface atau penghubung. Jadi antara subsistem dengan subsistem yang lainnya itu bisa saling berinteraksi menggunakan interface. Ya. Bisa juga sistem yang besar ini nanti berinteraksi dengan sistem yang lain di luar ini, ya, dengan menggunakan interface. Kemudian kita lihat di sini, ya, sebuah sistem itu mempunyai blok-blok. Pertama input atau blok masukan, kemudian ada proses pengolahan di blok proses, kemudian ada output atau keluaran. Kemudian ada pengendalian juga di sini, ya. Dan yang penting sekali di sini adalah sebuah sistem itu harus mempunyai tujuan atau sasaran dari sistem tersebut. Mengapa dibuat sebuah sistem? Itu harus ada tujuan yang dinyatakan dengan jelas. Sehingga output yang dihasilkan dari sistem ini nantinya bisa dilihat apakah sesuai dengan tujuan dari sistem tersebut atau tidak. Oke, selanjutnya, ya, penjelasan tentang karakteristik sistem. Jadi apa yang Anda lihat di sini ini merupakan karakteristik sistem. Ada 8 karakteristiknya, yaitu komponen, batas, lingkungan, sampai dengan sasaran. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu yang pertama adanya komponen. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem yang berupa elemen yang lebih kecil yang disebut dengan subsistem, ya. Jadi di dalam sistem ada elemen yang merupakan subsistem. Misalnya kita lihat contohnya adalah sistem komputer. Sebuah komputer itu terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat manusianya, ya. Jadi diistilahkan dengan hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan brainware atau manusianya. Nah, ini istilah ini sudah pernah Anda kenal di pengenalan dasar-dasar komputer, ya, dan pemrograman di semester 2. Jadi ini merupakan komponen atau elemen-elemen dari sebuah sistem komputer. Oke, selanjutnya ada lagi yang elemen yang lebih besar dari sistem tersebut sendiri, yaitu yang disebut dengan suprasistem. Jadi suprasistem ini kita misalkan bila perangkat keras adalah sistem yang memiliki subsistem CPU misalnya, ada perangkat input-output, ada memori, maka suprasistem ini merupakan sistem perangkat keras yang disebut dengan sistem komputer, ya. Suprasistem dari perangkat keras ini disebut dengan sistem komputer. Ya. Oke. Baik, selanjutnya batas sistem. Ya. Kita sudah lihat tadi di gambaran sebelumnya ada yang disebut dengan batas sistem. Apa itu batas sistem? Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Ya, lingkungan luar sistem merupakan apapun yang ada di luar sistem yang mempengaruhi sebuah operasi dari sistem, ya.
Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Jadi lingkungan bisa berdampak negatif ataupun berdampak positif terhadap sistem yang ada. Oke, kemudian ada interface atau penghubung merupakan media perantara antar subsistem, di mana melalui penghubung tersebut itu bisa memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Ya, misalkan di dalam sistem komputer itu ada yang namanya mouse, keyboard, dan lain-lain. Itu mereka menggunakan sebuah penghubung atau interface, ya, atau beberapa penghubung antara sistem mouse dengan sistem CPU, demikian juga antara sistem keyboard dengan sistem CPU. Oke, sampai di sini jelas ya penjelasan saya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditulis di chat boleh, atau langsung ditanyakan nanti ketika sesi bertanya. Oke, kemudian karakteristik sistem yang berikutnya adalah masukan. Masukan merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem, di mana masukan dapat berupa maintenance input dan sinyal output. Apa itu maintenance input dan sinyal output? Silakan Anda buka kembali di mata kuliah penjelasan saya pernah saya jelaskan di mata kuliah dasar komputer dan pemrograman. Ya. Kemudian keluaran. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Jadi output dari sebuah sistem itu bisa ada yang berguna atau bermanfaat ataupun hasil sampingan atau buangan. Ya, itu perlu diingat. Kemudian adanya pengolah, ya, di mana pengolah itu merupakan bagian dari sistem itu yang berfungsi sebagai pengolah, ya, pengolah apa saja, pengolah data, pengolah produksi dan lain-lain. Pengolah akan merubah masukan menjadi keluaran. Jadi input yang tadi dimasukkan itu akan dirubah menjadi keluaran. Kemudian yang tidak boleh dilupakan juga, sebuah sistem itu punya karakter yang disebut dengan tujuan atau sasaran sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Suatu sistem dikatakan berhasil bila memenuhi sasaran atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. Oke, sampai di sini sudah selesai penjelasan tentang sistem. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Oke, kalau tidak ada, siap-siap saja saya akan bertanya nanti ya. Oke, baik. Kita lanjut dengan informasi. Menurut definisi McLeod, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Nah, kata yang kedua yaitu informasi. Apa itu informasi? Informasi itu hasil pengolahan dari data, ya, itu singkatnya. Menurut ahli Gordon B. Davis mengatakan bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Jadi hampir sama ya. Kemudian ada lagi John G. Bartsch mengatakan bahwa informasi adalah hasil pembentukan, penyusunan, pengorganisasian, atau pengubahan data yang menambah tingkat pengetahuan. Jadi dengan adanya informasi, maka Bartsch mengatakan bahwa pengguna informasi itu akan semakin pintar karena dia akan menambah tingkat pengetahuannya. Oke. Kita lihat sekarang bagaimana bentuk dari informasi tersebut. Jadi kita umpamakan ini adalah sebuah proses ya, proses pengolahan, di mana yang menjadi input yang diolah adalah data dan outputnya adalah informasi. Ya. Data di sini bisa berupa huruf, angka, teks, gambar, dan sebagainya. Dan output atau informasi yang dikeluarkan itu berupa laporan, bisa berupa rekomendasi, ya,
bisa macam-macam lah, ya. Yang mana informasi ini bisa dimaknai atau dipahami, ya. Jadi dari angka-angka, sekian banyak angka-angka itu bisa menjadi sebuah laporan yang bisa dipahami. Misalnya dengan data harga komoditi, misalnya seperti misalnya beras, cabai dan lain-lain, dari hari ke hari itu bisa diolah, dibuat sebuah informasi menyatakan bahwa ini harganya naik atau harganya sedang turun dan lain sebagainya. Kemudian untuk menghasilkan output seperti ini itu ada yang dinamakan proses, ya. Proses pengolahan. Di mana proses pengolahan ini menggunakan teknologi dan sumber daya, ya. Jadi teknologi itu sudah tahu apa itu teknologi, kemudian sumber daya, ya, bisa macam-macam sumber dayanya, ya, yang digunakan bisa saja sumber daya energi, bisa sumber daya alam, ya, atau banyak hal-hal yang bisa digunakan sebagai sumber daya untuk menggerakkan proses pengolahan ini, ya. Oke, baik. Selanjutnya, ya, kita sudah tahu bahwa sumber informasi itu adalah data. Jadi data itu adalah kenyataan atau realita yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Data itu masih berbentuk mentah, dia belum dapat bercerita banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Nah, data diolah melalui suatu metode atau teknologi untuk menghasilkan informasi. Data dapat berupa simbol, huruf, angka, dan sebagainya. Kemudian kita lihat di sini konsep bagaimana sebuah informasi itu terbentuk dari data, ya. Jadi ini merupakan sebuah siklus yang tidak pernah berhenti, ya, di mana hasil dari sebuah tindakan atau kenyataan itu ditangkap menjadi data, ya. Datanya dimasukkan, diinput ke dalam modul pengolahnya atau modul processing, kemudian diproses dan dibandingkan dengan data dasar atau database, dan kemudian akan menghasilkan output atau yang disebut dengan informasi, ya. Dari data sudah jadi informasi, kemudian informasi ditangkap oleh pengguna, oleh user, kemudian usernya membuat sebuah tindakan apa yang akan dilakukan. Nah, contohnya tadi seperti harga komoditas yang sudah naik, maka apa yang harus kita lakukan dengan komoditas tersebut? Apakah membeli lagi lebih banyak ataukah menjual dengan harga yang tinggi, ya. Itu semua keputusan tergantung dari kebijakan dari usernya, ya. Kemudian hasil tindakan tersebut akan dievaluasi kembali, akan didata kembali, ya. Didata kembali, kemudian diinput kembali ke dalam sistem, kemudian diolah kembali. Jadi ini prosesnya tidak akan pernah berhenti, dari hari ke hari akan terus dievaluasi, ya. Oke. Selanjutnya fungsi dari informasi, ya. Fungsi dari informasi itu yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai, sehingga si penggunanya atau pemakainya ini menjadi lebih tahu atau lebih pintar. Yang kedua adalah mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai. Jadi sebagai user atau pengguna dari sistem ini bisa mengambil sebuah keputusan tidak ragu-ragu lagi, ya, karena dia sudah punya dasar informasi yang kuat yang mana dia bisa percaya, sehingga keputusan yang dihasilkannya itu tidak akan membuat keputusan yang merugikan bisnis atau perusahaannya. Oke. Yang ketiga, fungsi dari informasi adalah menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal, ya.
Jadi itu jelas bahwa informasi itu harus akurat. Nah, sampai sebuah informasi bisa menyesatkan. Ya, informasi bisa dinilai dari kualitasnya, ya. Kualitas informasi bisa dinilai dari pertama keakuratan, ya. Jadi informasi itu yang berkualitas itu adalah yang akurat. Kedua, tepat pada waktunya. Dan ketiga, relevan. Sesuai antara informasi yang dibutuhkan dengan informasi yang tersedia. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut, kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, dan mengolah dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Ini ada definisi dari ahli MacLeod mengatakan bahwa sistem informasi itu merupakan sistem yang punya kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Jadi MacLeod membatasi sistem informasi itu berfokus pada tampilan, ya, tampilan dari informasi tersebut. Sistem informasi merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendalian. Jadi keseluruhan ini dikatakan dengan komponen-komponen dari sistem informasi. Diingat ya, ini penting. Jadi untuk mengetahui atau mendefinisikan sebuah sistem, kita harus kenal apa saja komponen dari sistem tersebut. Untuk sistem informasi, pertama ada orang-orang. Orang apa saja di sini? Ya. Pertama, orang yang menggunakan sistem atau disebut dengan user, ya. User bisa terbagi beberapa level tergantung dari level dari perusahaan. Ada yang namanya top management, ada yang middle management, ada juga yang kemudian selain pengguna sistem ada juga perancang sistem, ya, ataupun teknisi sistem ataupun admin sistem, ya, yang fungsinya adalah mengelola sistem tersebut, memperbaiki apabila ada kekurangan ataupun memperbaiki bila ada kerusakan dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada fasilitas, ya, sistem informasi itu ada fasilitas. Fasilitasnya adalah bisa jadi komputer, ya, bisa jadi alat-alat akses lain seperti handphone dan sebagainya, ya. Kemudian teknologi juga merupakan komponen ataupun elemen dari sistem tersebut. Di mana dengan teknologi ini maka kinerja akan bisa lebih efektif dan efisien. Kemudian media, prosedur-prosedur, dan pengendalian dan teknik pengendalian juga termasuk di dalam elemen-elemen dari sistem informasi tersebut. Ya, jadi misalnya prosedur untuk melakukan pembelian. Apa saja proses pembelian yang harus dilakukan atau proses tender misalnya, ya, untuk pengadaan barang itu ada sistem, ada prosedurnya, dan prosedur itu diprogramkan ke dalam sistem tersebut. Ya. Jadi ada program yang mengatur di situ. Jadi apabila sebuah proses baru bisa dilakukan apabila proses yang sebelumnya itu sudah selesai. Jadi yang mengatur itu adalah sistem tersebut. Sistem informasi juga ditujukan, ya. Kita sudah lihat tadi ada komponen-komponen. Kemudian komponen ini ditujukan untuk pertama mendapatkan jalur informasi, jalur komunikasi penting. Kemudian memproses tipe transaksi tertentu. Jadi apapun transaksi rutin itu bisa diatur oleh sistem.
kemudian memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting. Jadi sistem itu dapat memberikan sebuah sinyal ataupun pemberitahuan kepada manajemen tentang sebuah kejadian. Ya, jangan sampai nanti apa yang terjadi di bawah ataupun di lapangan tidak diketahui oleh top manajemen. Kemudian sistem ditujukan untuk menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan. Itu adalah yang faktor penting dari sebuah sistem informasi. Oke, selanjutnya konsep dasar sistem informasi adalah informasi itu dalam suatu lingkungan sistem informasi itu harus mempunyai persyaratan umum sebagai berikut. Pertama, harus diketahui oleh penerima atau pengguna informasi tersebut bahwa informasi tersebut adalah bersumber dari sumber yang tepat atau relevan, ya, ataupun berkompeten di bidangnya. Ya. Jadi itu harus merupakan syarat yang paling penting, ya. Kemudian yang kedua di sini harus sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam proses pembuatan atau pengambilan keputusan. Jadi informasi tersebut relevan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna sistem. Kemudian yang ketiga, harus mempunyai nilai surprise. Artinya, informasi tersebut bukanlah hal yang sudah pernah diketahui. Ya, jadi informasi tersebut merupakan hal baru yang perlu diketahui oleh pengguna dari sistem tersebut. Kemudian informasi itu harus dapat menuntun pemakai untuk membuat keputusan. Jadi apa tindakan yang akan dilakukan itu harus bisa direkomendasikan dari informasi yang sudah didapatkan. Walaupun suatu keputusan itu tidak selalu harus menuntut harus adanya sebuah tindakan. Kemudian sistem informasi juga mempunyai beberapa sifat, ya. Yang pertama, pemrosesan informasi yang efektif, kemudian manajemen informasi yang efektif, kemudian keluasan, ya, kemudian kepuasan pemakai. Nah, ini merupakan sifat-sifat yang harus dipunyai oleh sebuah sistem informasi. Oke, kemudian sistem informasi. Kita lihat komponen-komponen apa saja di situ, ya. Sistem informasi mempunyai 6 buah komponen atau yang disebut juga dengan blok bangunan atau building block. Yaitu yang pertama di sini adalah komponen input atau masukannya. Ya. Kemudian ada model. Apa itu model? Ada yang tahu apa itu model? Mungkin Anda pernah? Model itu merupakan representasi atau visualisasi dari suatu sistem yang nyata. Iya, betul sekali. Itu yang paling tepat, ya. Model itu adalah representasi dari sebuah sistem yang nyata. Nah, jadi untuk mengolah input menjadi output itu perlu model, ya. Bagaimana nantinya model input tersebut akan diolah, ya. Misalkan model itu adalah termasuk di dalamnya adalah bagaimana visualisasi dari informasi yang akan kita tampilkan, ataupun apa unsur-unsur yang akan kita munculkan nantinya. Ataupun boleh juga model itu merupakan bagaimana persamaan matematika untuk mengolah
input yang berupa angka, sehingga nanti akan menghasilkan output yang berupa sebuah informasi. Nah, kesemuanya ini disebut dengan model. Oke, jelas ya semuanya. Kemudian input, output ya. Komponen berikutnya adalah output atau komponen keluaran. Nah, tadi kita udah bahas output dari sistem informasi itu merupakan sebuah informasi ya. Jadi yang kita inginkan adalah informasi dari hasil pengolahan data. Oke, kemudian selanjutnya komponen teknologi. Nah, teknologi itu berkaitan dengan metode ya. Jadi misalkan teknologi apa yang akan kita gunakan dalam sistem informasi? Ya, bisa dia dari teknologi pemrogramannya ataupun teknologi hardware-nya ya, ataupun teknologi pengendaliannya ya atau controllingnya ya, semua itu merupakan teknologi ya, komponen dari sistem yang disebut dengan teknologi. Kemudian komponen berikutnya adalah basis data atau juga diistilahkan dengan database. Ada yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan database? Database merupakan basis data yang terkumpul secara sistematis dalam suatu sistem komputer yang dapat diolah dan dimanipulasi menggunakan perangkat lunak. Ya. Oke, udah ada satu pendapat. Kumpulan data yang terorganisir, Pak, yang disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa database itu adalah basis data atau kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer. Nah, jadi proses penyimpanannya ataupun bentuk penyimpanan dari database itu adalah terdiri dari tabel-tabel. Ya, ada tabel-tabel, misalnya tabel nama-nama ataupun identitas dari karyawan. Kemudian tabel tingkat gaji atau level gaji. Jadi di dalam sebuah database itu ada banyak tabel-tabel yang mana antara satu tabel dengan tabel lainnya nanti bisa dihubungkan atau dibuat sebuah proses pengolahan. Nah, itu merupakan komponen penting dari sebuah sistem informasi. Ya, tanpa adanya database, maka sistem informasi itu tidak berguna. Ya. Jadi semua data-data itu disimpan di dalam database. Sehingga dengan adanya data tersebut, maka kita bisa melakukan pengolahan. Ya. Jadi hasil dari proses input yang dilakukan oleh komponen input itu disimpan di dalam database. Oke, begitu singkatnya ya. Kemudian selanjutnya ada komponen pengendali ya atau kontrol ya. Nah, komponen kontrol ini akan melakukan proses pengendalian terhadap pengolahan data di dalam sistem informasi. Oke, jadi itulah 6 komponen sistem informasi yang selalu ada ya di dalam sebuah sistem informasi. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis dari sistem informasi. Ya. Sistem informasi dapat dibagi menjadi 7 kategori. Ya.
ada yang disebut dengan TPS. Ini adalah singkatan dari Transaction Processing System, ya, atau sistem pengolahan transaksi. Apa itu sistem pengolahan transaksi? Ini merupakan sistem informasi, ya, yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin, seperti misalnya daftar gaji, kemudian inventarisasi atau daftar aset. Nah, itu adalah contoh dari TPS. Nah, jadi dengan adanya TPS ini, kita bisa melakukan proses pengolahan data karyawan, pengolahan gaji, ya, gaji karyawan dan lain-lain. Kemudian ada yang kedua yang disebut dengan Management Information System atau MIS. Manajemen Sistem Information System atau MIS adalah sistem informasi yang menyajikan berbagai bentuk laporan. Yang dimana laporan tersebut dipergunakan oleh manajemen untuk menganalisis dan mengambil keputusan. Contohnya di sini adalah laporan mengenai inventory, ya, atau persediaan barang. Jadi dengan adanya laporan persediaan barang ini, maka pihak manajemen bisa menilai apa yang akan dilakukan, keputusan apa yang harus dilakukan nantinya. Oke, kita lanjut dengan jenis yang ketiga, yaitu DSS atau Decision Support System. Decision Support System ini adalah sistem informasi yang punya kemampuan untuk menganalisa. Ya, kalau manajemen informasi sistem tadinya hanya menampilkan laporan-laporan, ya. Dengan DSS itu bisa sedikit lebih canggih, ya. Jadi DSS bisa melakukan analisa dari data-data, dari laporan-laporan, di mana nanti akan memberikan beberapa alternatif pertimbangan keputusan yang berguna bagi pengambil keputusan. Misalnya DSS itu adalah production scheduling atau penjadwalan produksi. Saya rasa Anda sudah paham apa itu penjadwalan produksi karena rata-rata sudah mengambil mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Ya, semuanya sudah mengambil mata kuliah PPC, ya. Kemudian cost analysis atau analisis biaya. Jadi DSS bisa menganalisis, melakukan analisa terhadap data-data dan laporan, sehingga bisa menyatakan atau memberikan informasi biaya dan lain sebagainya. Kemudian ada yang keempat, kategori yang disebut dengan EIS, ya, atau Executive Information Systems. Ini adalah sistem informasi eksekutif yang mana nantinya digunakan atau membantu para eksekutif atau manajemen tingkat strategis dalam mengatur interaksi mereka dengan lingkungan eksternal. Kemudian juga memberikan berbagai informasi yang diperlukan terkait dengan masalah-masalah strategis. Dan juga pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Jadi dengan EIS ini bisa membuat keputusan di mana tidak adanya sebuah struktur yang jelas dari hasil atau informasi, ya. Dan EIS ini juga menyajikan informasi dalam bentuk grafik dan menggunakan data dari TPS yang pertama tadi, ya, Transaction Processing System, dan juga menggunakan data dari MIS atau Management Information System.
Jadi ini dari nomor 1, terus berikutnya ini semakin apa namanya ya, semakin canggih ya sistemnya itu. Dan yang kelima ini yang di atas dari yang 4 pertama tadi, yaitu expert system atau sistem ahli, atau disebut juga dengan knowledge work system, di mana sistem ini bisa berpikir ya, bisa berpikir layaknya seorang manusia, bisa bertingkah laku layaknya seorang manusia, bisa berpikir rasional dan bertingkah rasional. Oke. Selanjutnya Office Automation System ini adalah pendukung pekerja ya, pendukung pekerjaan data. Biasanya ini tidak menciptakan pengetahuan baru, tetapi hanya menganalisis informasi sedemikian rupa untuk mentransformasikan data atau memanipulasikannya dengan cara-cara tertentu sebelum membagi atau menyebarkannya. Ya, jadi ada beberapa aspek dari Office Automation System yang sudah kita kenal, seperti contohnya adalah di Microsoft Word atau word processing, kemudian ada Excel atau spreadsheet, kemudian ada web publishing, electronic scheduling, kemudian kita bisa komunikasi menggunakan email, voicemail, dan juga video conference seperti ini ya. Jadi ini adalah sistem informasi yang disebut dengan Office Automation System. Oke, selanjutnya yang ke-7 itu adalah Group Decision Support System, GDSS, dan Computer Supported Collaborative Work System. Nah, ini adalah sistem yang digunakan untuk membuat keputusan semi terstruktur atau tidak terstruktur oleh kelompok pengambil keputusan. Jadi kalau ada persoalan yang tidak terstruktur, yang tidak bisa diprediksi secara menggunakan formula-formula matematis, itu menggunakan Group Decision Support System. GDSS ini dirancang untuk meminimalkan perilaku kelompok negatif tertentu, seperti misalnya kurangnya partisipasi berkaitan dengan kekhawatiran atau tindakan balasan untuk menyatakan bahwa sudut pandang tidak dikenal, kemudian dominasi oleh kelompok anggota kelompok lokal, dan pembuatan keputusan groupthink. Jadi dengan adanya Group Decision Support System ini kita bisa kolaborasi dalam memecahkan sebuah masalah. Pertanyaannya adalah, berdasarkan konsep sistem yang telah Anda pelajari pada bagian ini, coba sebutkan elemen-elemen dari sistem mesin ATM. Dan ceritakan apa fungsi dari elemen-elemen tersebut. Batas waktu pengumpulan tugas ini adalah sampai dengan jam 12 ya, nanti malam. Jadi silakan dicek di classroom Anda, sudah saya posting. Silakan dicek. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.